Setiap perjalanan punya detik yang gak bisa diulang. Dan sore itu tepat ketika cahaya terakhir menyentuh Danau Beratan. Aku sadar aku sedang menuju salah satu momen terbaik tahun ini. Neng, nunggu sini aku. Tendanya udah jadi? Sederhana? Ini bukan sekedar camping. Ini tentang kembali mengenal diri sendiri lewat tawa teman, dinginnya udara sore, dan tenangnya danau yang terasa seperti waktu yang berhenti. Sore itu kami tiba saat langit perlahan berubah dari emas ke biru. Angin dari danau menyapa pelan, dan tanpa tunggu lama kami langsung memulai mendirikan 3 tenda. Tapi bukan dengan kesibukan yang kaku, justru penuh tawa. Jadi tekniknya itu. Godaan kecil dan seru-seruan yang bikin semuanya terasa ringan. Panik. Seperti ritual yang gak cuma jadi kewajiban, tapi momen yang kami nikmati bareng-bareng. Redemption lagi. Ya, mereka bawa korek ke sini. Korek? Siang pokoknya. Setiap tiang, setiap simpul selalu diiringi suara tawa. Ada yang salah pasang, ada yang sok ahli, dan ada yang cuman sibuk ngasih komentar. San. Aku tahu ada yang lupa nih. Belum dipasak nih tendanya. Udah selesai. Tapi disitulah hangatnya. Kebersamaan yang sederhana tapi kuat. Pasang meja dulu guys. Tanpa meja tidak estetik kita kemah. Kami mendirikan tenda bukan cuma untuk bermalam, tapi untuk membangun suasana yang bikin alam terasa lebih dekat dan satu sama lain lebih akrab. Ya, kita lihat suasana sebentar. Oke. Setup santuy kita malam ini. Meja, kursi, luar biasa. Malam ini kita santuy di pinggir Danau Beratan, nikmati alam. Kembali lagi di episode Kemah Santuy Takebu Camp. Selepas tenda berdiri, aku berjalan menelusuri area camp. Tanahnya rapi, pepohonan berdiri seperti penjaga tua, dan toiletnya bersih, terang, jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Nih, kamar mandinya bagus kok. Bersih. Terjaga, terawat. Tempat ini bukan sekedar lokasi. Dia terasa seperti ruang yang memang disiapkan untuk manusia yang ingin bernafas kembali. Di sebelah sana jalan utama yang kalau mau maksudku mau ke Singaraja, Leleng. Kelihatan di sana. Guys, kita setup peralatan masak kita dulu malam ini. Ketika malam turun, suhu berubah. Tapi suasana justru menghangat. Api kompor hidup, aroma masakan sederhana naik ke udara, dan tawa kecil mulai memenuhi ruangan di antara kami. Tadi bisa dia, Ci. Ada caranya ternyata. Enggak. Tapi kalau ada dia nyebut ya. Atas mau ke bawah lagi. Ke sini tuh dia. Emang pokcoy itu selalu menjadi absensi kita masak di kemah santuy. Oh, matananya. Anjay. Ya. Emang wibu banget kita masak malam ini. Bawang, dan biar ayam dikit, biar nasinya ada rasa, biar mampus dia. Karbo-karbo. Ada yang bilang, oh enggak, hari ini kita simpel aja. Ya udah kita sadar dan langsung habis itu berkira. Kami makan bersama. Makanan yang sederhana, tapi terasa seperti hadiah setelah hari yang panjang. Sayur China. Pokcoy versi 1 itu versi 2.
posisi 2. Bisa mempok coy lagi. Yang satu bandai, yang satu daban. Kebersamaan itu punya cara sendiri untuk membuat sesuatu jadi lebih nikmat. Aku ingin tetap melakukan apa yang kulakukan. Aku mikir cigan kan Danco makan sarden besok. Aku terima aja. Jangan kebuang ntar. Kemah terusuh kita hari ini nih guys. Terusuh banget. Gak ada healing. Bukan dong. Potong bawang lah. Makanan kurang asin lah. Emang mantap kita sama pertualangan ini. Tapi emang kemah kalau tidak sesantui seperti ini tidak seru sih guys. Kalau solo mungkin menikmati alam, kalau rame-rame kita goblok. Gak apa-apa, seru sama teman-teman guys. Gitulah. Malam makin pekat. Kami berjalan menembus gelap mencari kayu bakar. Suara langkah kami, suara dedaunan, menciptakan irama yang cuma bisa didengar ketika jauh dari kota. Mencoba jurit malam mencari kayu bakar. Karena katanya di sini makin malam makin dingin, jadi kita butuh penghangatan. Oke, Anda kena. Ini juga pertama kalinya aku benar-benar mencari kayu bakar sendiri. Rasanya sederhana, tapi ada sensasi kecil yang bikin pengalaman ini punya bobot. Ya, kayak kembali belajar hal-hal dasar yang selama ini dilupakan. Nanti tinggal pagi ya ntar ya. Waktu udah pakai. Jadi guys, alatnya si Marin tapi versi lokal. Oh iya, ya sih ya aku lupa dia bawa juga. Perjalanan masih berlanjut. Kita mencoba mencari lagi. Ternyata segitu masih kurang. Jadi ya biar apinya semalaman. Dan sambil berjalan, aku sadar satu hal. Mencari kayu bakar itu ada etikanya. Kami nggak pernah memotong dari pohon hidup. Kami cuma mengambil ranting dan batang yang sudah jatuh, yang memang diberikan langsung dari alam. Begitu lebih benar, lebih ramah, dan lebih menghargai tempat yang sudah memberikan kami ketenangan sepanjang malam itu. Kurang lebih begitulah rayap kayu beraksi. Rayap kayu tuh beraksi di saat malam. Ya kali rayap kayu siang-siang kayak rayap besi. Jangan salah. Kayak besi jembatan pun hilang, Sir. Tidak dekat rumahmu. Saat api unggun menyala, dunia terasa melambat. Api memantul di mata kami, membawa cerita yang lama disimpan. Kami duduk bersebelahan, sebelah api unggun, menyeduh minuman hangat dan membiarkan malam bekerja. Menyembuhkan, menenangkan, mengisi ruang yang kosong. Danau Beratan di malam hari itu bukan pemandangan, itu perasaan. Malam guys. Ya, ini suasana sudah malam saat kita tidur. Sudah jam 1 sih ini. Suhunya juga benar-benar kayak AC paling rendah di 17-15 gitu rasanya.
Benar dingin, tapi benar-benar sepi tempatnya, sunyi. Aku suka banget di sini. Cuman ya rasa alam lah, mantap. Karena sudah malam, kita tidur dulu dan lanjut lagi suasana pagi. Pagi datang dengan dingin yang lembut. Uap dari minuman hangat pelan. Sementara cahaya matahari pertama memecah kabut tipis di atas danau. Kami memasak sarapan sederhana seperti semalam. Tapi rasanya seperti awal yang baru. Lalu kami berjalan menyusuri tepi danau, menikmati pagi seperti anak kecil yang menemukan dunia untuk pertama kalinya. Kita nyoba jalan-jalan. Ternyata bisa dijelajah di sini. Banyak ada tempat-tempat yang nggak terduga aja. Bahkan tadi di sana ada jembatan, di bawahnya kayak ada bendungan. Jadi kalau airnya naik mungkin dia jadi ada sungai gitu. Cuman kayak tadi kelihatan kering banget. Jadi kayak jarang ada air sampai setinggi itu harusnya. Aduh. Di momen tenang itu, cerita muncul begitu saja. Gitu kan. Terus bu diam. Copot tak gitu nah apa langsung. Tentang hidup, tentang perjalanan kami masing-masing, tentang hal-hal yang biasa sulit diucapkan. Itu udah kayak pagar air terus. Kalau pernah nonton Kung Fu Hustle? Kung Fu Hustle yang Yang tangan dewa tuh gak sih? ya Oh, pas iya. ketemu sama kakek kodok tuh Wah. kayak air darah gitu. Suasananya seperti tongkrongan pagi, tapi lebih jujur. Lebih dalam rasanya obrolan kita yang biasanya nggak keluar di obrolan-obrolan biasanya. Begitulah kalau kita berkemah bersama teman-teman. Ya yang kecil aja. Ya itu udah bisa dilipat gak sih kayak Bisa udah itu? Bisa lipat. Bongkar sendiri, kita masang rakit sendiri juga. Bagus tuh. Bagus. 200 ke 300 ribu cordless tuh. Ada satu momen yang paling membekas. Ketika aku dan Hasan duduk di depan tenda. Tidak ada rencana, tidak ada adegan yang dibuat-buat, kami hanya duduk. Terkadang keheningan bercerita lebih banyak daripada kata-kata. Berkemah bersama teman selalu membuka ruang untuk tawa, kebersamaan, dan cerita manusia yang beragam. Di tempat seperti ini, setiap obrolan punya makna, dan setiap momen terasa tulus. Kalau kamu pernah ngerasain momen kayak gini, atau punya kisah kebersamaan yang berharga, tulis ceritamu di komentar. Dan kalau perjalanan ini menyentuhmu, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak cerita lain yang menunggu untuk kita bagikan kepada semua penonton Takebu Camp. Nunggu sini aku. Aduh.